Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang pedoman observasi praktikum konseling rasional emotif behavior terapi atau RBT. Nah, baik teman-teman, pada saat praktikum konseling, baik di siklus pertama, kedua, ketiga, baik di praktik konseling individu maupun konseling kelompok, semua teman-teman di sini selain berperan menjadi konselor, tentu saja juga berperan sebagai observer, yaitu sebagai pengamat yang melakukan pengamatan terhadap performa dari teman kalian yang praktek menjadi konselor. Nah, kali ini kita akan membahas dengan menggunakan instrumen yang tertampil saat ini, atau kita sebut sebagai pedoman observasi praktikum konseling RBT ini, teman-teman gunakan sebagai observer dalam melakukan pengamatan terhadap performa praktik dari teman-teman kalian yang menjadi konselor RIBT. Baik, yang pertama tentu saja di bagian identitas kita harus mengisi nama observer. Nama observer adalah nama kalian yang sedang mengobservasi. Nah, kali ini kita coba Avinda sebagai observernya, lalu yang diobservasi atau yang menjadi konselor yang praktik pada praktikum konseling RBT di sini katakanlah adalah Mbak Adele. Kita isi kelasnya, kita isi settingnya, katakanlah kalau di setting konseling individu, maka isi saja konseling individu. Jika di konseling kelompok, maka diisi untuk di konseling kelompok. Nah, untuk tanggal observasi, silahkan diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan. Oke, kita langsung next. Setelah mengisi bagian identitas, baru kita langsung masuk ke bagian di tahapan pertama. Nah, di tahapan pertama ini kita akan menilai tentang kemampuan konselor dalam melaksanakan pra-konseling. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa untuk keterampilan mikrokonseling seperti ini pasti di semua pendekatan atau di semua model konseling itu selalu ada. Oleh karena itu, tetap kita nilai dan teman-teman menjadi konselor juga harus bisa menampilkan performa yang baik walaupun itu masih di tahapan awal atau di tahapan pra-konseling. Nah, sebagai observer, gunakan POV kalian sebagai observer, yaitu orang yang benar-benar mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari konseling, sebagai orang yang benar-benar mengetahui bagaimana performa dari konselor yang praktek, dan sebagai mahasiswa BK, itu saja kalian yang mengetahui bagaimana kerangka konseling RBT itu sendiri. Nah, di sini silakan kalian memberikan penilaian. Yang pertama adalah kesiapan konselor, baik secara fisik maupun psikis. Setelah Afwenda menilai Adele performanya sangat baik di pengaturan setting, tata ruang, tempat duduk, apakah sudah sesuai sebagaimana yang akan pelajari dalam konsep-konsep microconseling. Jika kalian anggap cukup baik, maka berikan nilai performa yang sangat baik. Tetapi kalau menurut kalian buruk, maka kalian bisa memberikan performa yang sangat buruk. Kalau menurut kalian penilaiannya itu tidak terlalu baik, namun juga tidak terlalu buruk, maka berikan saja nilai tengah-tengah. Oke, lalu penyiapan instrumen, penyiapan data awal tentang konseling, itu juga kalian nilai. Oke, kita next. Nah, yang berikutnya yang dinilai adalah aspek keterampilan membangun hubungan. Nah, ini masih di bagian mikrokonseling, yang artinya ini merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap konselor. Nah, di sini silakan teman-teman yang menjadi observer untuk memberikan penilaian bagaimana performa yang ditampilkan oleh konselor pada saat praktikum konseling RBT sesuai dengan item-item nilai pada lembar observasi ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk penilaian yang kedua terkait dengan keterampilan membangun hubungan, ini adalah keterampilan yang pasti akan selalu dinilai pada setiap pendekatan konseling termasuk di model RIBT ini. Oke, jadi sebagai observer menggunakan POV kalian sebagai pengamat dan sebagai seseorang yang memahami tentang konsep konseling beserta dengan model RIBT, maka kalian harus melakukan penilaian terhadap performa teman kalian yang menjadi konselor di beberapa item penilaian atau item pengamatan ini. Yang pertama, konselor menyambut dan menerima kehadiran konselor jika dilakukan dengan baik seperti salam, jabat tangan, sebut nama, senyum, mempersilahkan duduk dan seterusnya secara lengkap dan natural, maka berikan penilaian yang baik. Tetapi jika dirasa tidak semuanya terpenuhi secara optimal, kalian bisa menyesuaikan penilaiannya berdasarkan skala 4, 3, 2, dan 1 ini. Lanjut, seperti menciptakan hubungan baik, invitation talk, structuring,
konselor memperlakukan konseli dengan nyaman, hormat, mendukung, dan penuh perhatian. Serta di sini juga ada penilaian terakhir terkait dengan konselor berfokus hanya pada konseli, tidak dengan aktivitas yang lain. Jadi kalian nilai semua di sini terkait dengan kemampuan konselor dalam membangun hubungan. Oke, ini sifatnya wajib, jadi silahkan dinilai semuanya. Jika sudah selesai pada tahap ini, kita bisa langsung ke tahap berikutnya. Kita klik next. Oke, karena ini harus wajib, jadi kita berikan penilaian aja untuk semuanya dulu ya, agar kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, baru bisa. Nah, itu ya teman-temannya. Jadi teman-teman harus memberikan penilaian dulu agar bisa masuk ke sesi berikutnya. Nah, tahap ketiga yaitu kemampuan identifikasi masalah. Ini sudah masuk tahapan inti dari konseling RIBT, di mana untuk identifikasi masalah ini tentu saja teman-teman melakukan asesmen ABC. Asesmen ABC di sini diidentifikasikan sebagai sebuah proses teman-teman melakukan pengukuran, pengeksplorasian, dan juga pengambilan data sebanyak-banyaknya, memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari konseli kalian masing-masing terkait dengan activating event-nya, belief, dan juga consequences-nya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari RPT, oleh karena itu yang pertama kita lakukan tentu saja yang paling nampak dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah kita menganalisis consequence. Jadi di sini langsung menilai apakah konselor mengeksplorasi perasaan negatif yang dialami oleh konseli, katakanlah iya, tapi kurang optimal. Konselor mendalami perilaku menggagalkan diri konseli, ya katakanlah kurang optimal juga. Lalu apakah konselor mengeksplorasi activating event? Katakanlah, iya, tapi kurang optimal. Lalu apakah konselor mengidentifikasi irrational belief, demandingness, jika yang muncul itu, karena gini, dalam proses konseling itu seharusnya RIBT itu mengeksplorasi semua atau segala kemungkinan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran irrasional yang muncul, termasuk demandingness, overanalyzing, frustration of tolerance, evaluation of word. Jadi silahkan dinilai apakah muncul semua. Ketika tidak dimunculkan sama sekali atau konselor tidak berupaya sama sekali untuk mengidentifikasi kemungkinan jenis irrational belief ini, berikan saja nilai yang kurang optimal. Oke, kita bisa next. Nah, yang keempat adalah keterampilan pengubahan kognisi. Nah, keterampilan pengubahan kognisi ini merupakan inti juga dalam proses considerity. Ini mengarah pada proses disputing. Jadi, ya dinilai ada beberapa macam, yaitu apakah konselor mengajar dan memberikan informasi. Ketika konselor melakukan hal itu, maka berikan penilaian yang baik. Tapi jika konselor melakukan hal itu tapi kurang optimal, bisa berikan nilai yang ya kurang optimal juga. Lalu ada penilaian konselor memberikan ilustrasi terkait dengan bagaimana caranya proses dispute itu, bagaimana caranya mengubah perspektif pemikiran konseling yang rasional, yang irasional menjadi rasional. Apakah itu muncul? Berikan penilaiannya sesuai dengan yang nampak dari praktik konseling di hari itu. Nah, apakah konselor menunjukkan bukti? Apakah konselor mendiskusikan falsafah atau model berpikir? Apakah konselor mempertegas klarifikasi dan keyakinan irasional? Ini saya klik skalanya hanya untuk mempercepat pembahasan item pengamatan saja ya, tapi teman-teman di sini memilih skala itu harus berdasarkan apa yang memang tertampil atau apa yang memang terpraktikkan dari performa konselor pada saat praktik konseling RIBT. Oke. Nah, barulah di sini teman-teman perlu menjelaskan teknik dispute apa atau kalimat disputing apa yang muncul pada saat proses konseling yang dilakukan oleh konselor. Karena di sini teman-teman menyampaikan bahwasanya ada kalimat dispute. Apakah benar jika semua orang mencintai kamu, maka hidupmu akan jauh lebih berwarna dan membahagiakan? Nah, ini hanya contoh-contoh saja ya. Nanti teman-teman bisa melengkapi ini semua dan teman-teman boleh menuliskannya lebih dari satu karena ketika author itu bisa memunculkan dispute yang banyak, otomatis itu merupakan salah satu cara mereka yang bisa kita katakan cukup fasih ya dalam mempraktekkan konseling RIBT ini. Oke, kita next. Nah, di sini ada penilaian kelima yaitu keterampilan pengelolaan emosi. Setelah kita tadi
slide sebelumnya tentang kognitif, di sini tentang emosi, yaitu ada beberapa penilaian yang perlu dilakukan, yaitu apakah konselor mengembangkan keyakinan rasional konseling, katakanlah ya, apakah konselor membantu konseling dalam pemberian emosi negatif yang sehat, katakanlah ya, tapi kurang optimal, lalu apakah konselor mampu membantu konseling untuk berlatih menerapkan keyakinan irasional pada situasi yang baru, ya, apakah konselor mengimplementasikan beberapa teknik peredaan ketegangan dalam konteks emosi seperti humor, relaksasi, meditasi ini, katakanlah ya, oke. Tidak perlu semua, tapi kalau salah satu muncul itu sudah bisa kita katakan sebagai performa yang baik. Oke, kita next. Nah, di sini ada keterampilan pengembangan perilaku baru. Nah, di sini ada beberapa item juga yang harus kita amati apakah muncul pada konselor pada saat mereka mempraktikkan konseling RBT. Ketika muncul, ya kita berikan saja nilai yang bagus. Tapi kalau muncul tapi tidak optimal, berikan saja nilai yang kurang optimal juga. Nah, di sini ada identifikasi cakupan perilaku baru, ketepatan perilaku baru, keterjabaran perilaku, atau ada wawasan kemanfaatan, membangun motivasi untuk berubah, lalu mengarahkan pengutamaan kendali internal diri atau kontrol diri. Oke, ketika selesai semuanya, kita next. Nah, di sini adalah tahapan akhir, yaitu evaluasi dan follow up untuk di kerangka konseling RBT. Nah, di sini kita melihat apakah konselor menguji pemahaman pola persepsi konseling, katakanlah ya, tapi kurang maksimal. Konselor melakukan penilaian emosi, katakanlah ya, tapi kurang optimal. Konselor melakukan penilaian pikiran baru, iya, dilakukan. Konselor memberikan tugas perilaku baru, iya. Konselor membuat kesepakatan perubahan dan komitmen konseling, iya. Konselor melakukan monitoring perubahan perilaku, ya, yang dilakukan dengan cara menyusun kapan pada saat evaluasi itu harus dilaksanakan. Nah, itu yang dapat dilakukan juga ya, teman-teman ya. Lalu kita next. Nah, di sini barulah kita sampai di keterampilan berpikir konselor dalam praktik ya. Nah, kalau keterampilan berpikir konselor dalam praktik ini dijadikan sebagai acuan untuk melihat apakah konselor dalam performa praktiknya itu menunjukkan adanya keterampilan berpikir secara fleksibel. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab secara esai gitu ya. Apakah konselor mampu berpindah atau beralih di antara berbagai perspektif, strategi atau teknik dalam menghadapi perubahan situasi? Katakanlah kurang optimal, lalu teman-teman bisa mendeskripsikan. Nah, itu perlu sekali ya. Lalu apakah konselor menghasilkan berbagai cara sebagai upaya dalam memahami merespon konseling? Katakanlah ya. Jelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana contoh perilakunya, itu dijelaskan. Dan menurut Anda bagaimana tingkat ketepatan respon yang dimunculkan? Ketepatan respon itu bagaimana, baik atau buruk gitu ya. Nah, ya, itu kalian jelaskan di sini. Oke. Itu teman-teman. Dan di tahapan terakhir yaitu menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan sebagai evaluasi akhir dari pelaksanaan praktik konseling oleh teman kalian. Oke, itu untuk pedoman penyelesaian observasi sebagai observer pada saat praktik di sesi tatap muka. Oke, sekian dari saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.